Pemirsa, untuk melihat kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, segera kita bergabung dengan Teguh Adi dan juga ada Kelvin Sipahutar yang berada di area luar dan dalam bandara. Yang pertama kita akan ke Teguh terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Teguh. Teguh, Paus sudah bertolak kembali ke Papua Nugini. Bagaimana saat ini kondisi terkini di bandara? Apakah masih ada cukup banyak kerumunan warga ataupun sudah membubarkan diri begitu Teguh? Anissa dan pemirsa BTV, tepat beberapa menit yang lalu, tepat 10.30 waktu Indonesia Barat, Paus take off menuju Bandara Port Moresby di Papua Nugini. Dan tadi di sekitar saya ini merupakan riuh ramai warga yang melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus. Dan kini memang saat ini sudah bubar begitu para warga. Dan memang suasana mengharu biru begitu Anissa, karena setelah kemarin Paus Fransiskus mengunjungi beberapa titik dan juga datang ke acara kenegaraan begitu, dan hari ini tidak terasa bahwa Paus Fransiskus harus bertolak menuju agenda berikutnya, yakni tur di kawasan Asia Pasifik, di mana besok hari ini tepat Paus Fransiskus akan bertolak ke Papua Nugini dan juga Timor Leste begitu Anissa. Dan memang Paus Fransiskus di pesawat akan menempuh perjalanan sekitar 5 jam Anissa. Dan memang jika kita melihat kembali momen-momen bagaimana Paus Fransiskus mengisi acara kenegaraan ataupun mengisi misa di Indonesia begitu Anissa, ini momennya begitu haru begitu kalau saya merasakan hari ini. Dan kemarin pun tidak terasa bahwa hari ini juga akan tiba, karena Paus Fransiskus dalam agendanya itu selalu berpesan kepada warga Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat. Kemarin juga di Misa Akbar juga Paus menyampaikan bagaimana mengempowerment untuk kegigihan dan juga mengatasi rasa kekecewaan Anissa. Dan hari ini Paus sudah meninggalkan Indonesia dan akan melanjutkan misa-misa lainnya di negara lain. Dan tadi juga beberapa ibu-ibu sempat berteriak Paus untuk memberkati dirinya dan keluarganya. Dan ini juga momen mungkin 3 dekade sekali atau 30 tahun sekali. Dan ini menjadi momen bersejarah untuk kita semua Anissa. Ya baik, nampaknya di bagian dalam bandara ini juga sampai ya ke studio bagaimana suasana haru di sana. Kita akan coba beralih ke bagian depan gedung VVIP. Ada Kelvin Sipahutar. Kelvin, kami mendapatkan informasi bahwa di sana juga tengah berlangsung konferensi pers. Siapa yang menyampaikannya dan soal apa ini Kelvin? Ya baik, selamat siang Anissa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa beberapa saat lagi ini akan digelar konferensi pers dari pihak Vatikan yang akan memberikan keterangan pasca Paus resmi meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini. Kami masih menunggu beberapa saat lagi dari pihak Vatikan akan memberikan keterangan resminya, namun beberapa saat yang lalu sudah ada pernyataan resmi dari Menteri Agama dari Menak Yakut Koyel Komas yang tadi telah memberikan keterangan kepada awak media setelah Paus Fransiskus ini kemudian take off untuk melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Menak Yakut tadi menyampaikan bahwa dari Paus Fransiskus menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesia terkait dengan doa terbaiknya untuk bangsa Indonesia. Paus tadi disampaikan oleh Menak Yakut ini meminta ataupun berharap kepada bangsa Indonesia untuk terus menjunjung nilai-nilai toleransi, terus lalu juga kemudian adalah perbedaan untuk persatuan dan juga untuk terus bersatu untuk mendorong perdamaian baik di dalam negeri maupun juga menjunjung nilai-nilai perdamaian untuk perdamaian dunia. Anissa, dan memang dalam tadi disampaikan oleh Menak Yakut bahwa pemerintah juga memiliki semangat yang sama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Paus Fransiskus, tidak hanya pada saat pesannya sebelum meninggalkan Indonesia, tetapi juga selama rangkaian perjalanan ataupun agenda Paus Fransiskus di Indonesia, di mana Menak Yakut tadi mengatakan Indonesia memiliki semangat yang sama, khususnya terkait dengan deklarasi Istiqlal yang mana kita tahu pada saat hari kemarin Paus Fransiskus ini hadir di Masjid Istiqlal, di mana pada saat itu juga ada beberapa tokoh lintas agama yang mendeklarasikan
terkait dengan deklarasi bersama yang bernama Deklarasi Istiqlal yang membahas terkait dengan dua isu utama. Pertama adalah isu terkait kemanusiaan, konflik kemanusiaan khususnya, kemudian juga terkait dengan isu lingkungan. Menak Yakut menegaskan bahwa pemerintah memiliki semangat yang sama untuk mengentaskan isu-isu terkait dengan isu kemanusiaan maupun juga terkait dengan pengentasan terkait dengan krisis iklim yang terjadi tidak hanya mungkin di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Itulah tadi bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dan juga ditegaskan oleh pemerintah melalui Menak Yakut bahwa Indonesia memiliki semangat yang sama seperti Paus Fransiskus. Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, Kelvin, singkat saja nanti konferensi pers yang akan disampaikan dari pihak Vatikan akan kapan diselenggarakannya, Kelvin? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, informasinya memang bahwa sesaat lagi kami belum mendapatkan informasi detailnya pukul berapa konferensi pers tersebut akan diberlakukan. Namun nampaknya sesaat lagi dari pihak Vatikan juga ada dari pihak KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia akan menyampaikan beberapa statement terkait dengan hari terakhir ataupun seusai Paus Fransiskus ini meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini. Namun kalau kami lihat ini panitia sudah bersiap untuk menyambut pihak dari Vatikan dan tentu kita akan nantikan beberapa saat lagi apa-apa saja atau poin-poin apa saja yang akan disampaikan oleh pihak dari Vatikan terkait dengan perjalanan Paus Fransiskus di Indonesia dan juga barangkali terkait dengan perjalanan Paus Fransiskus yang akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke beberapa negara lain termasuk juga Papua Nugini yang menjadi negara kedua setelah Indonesia dalam perjalanan apostolik tersebut. Anissa. Baik, kalau begitu akan kita update lagi nanti, Kelvin, terkait dengan konferensi pers dari pihak Vatikan. Kalau begitu terima kasih Kelvin Sipahutar atas informasi Anda dan juga sebelumnya ada Teguh yang sudah melaporkan dari bagian dalam area bandara. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.